Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa pula salawat serta salam tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW serta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Perkenalkan, nama saya Siti Manwarah dengan nomor induk mahasiswa 230104010162. Kali ini saya membuat video dalam rangka memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Sejarah Dakwah yang diampu oleh Ibu Rizkiatul Hasanah SSMSOS tentang materi Sejarah Dakwah. Berikut mind mapping yang telah saya buat untuk menjadi acuan pembahasan yang akan saya jelaskan nantinya. Yang pertama ada dakwah Islam pada masa Daulah Abbasiyah, 2 dakwah Islam di Afrika, 3 dakwah Islam di Eropa, 4 dakwah Islam di Amerika, 5 dakwah Islam di Australia, 6 dakwah Islam di Asia Tenggara, dan yang terakhir dakwah Islam di Indonesia. Memasuki pembahasan yang pertama yaitu dakwah Islam pada masa Daulah Abbasiyah dengan beberapa komponen pembahasan yaitu sejarah Daulah Abbasiyah, periodisasi Daulah Abbasiyah, dakwah melalui pengembangan ilmu pada masa Daulah Abbasiyah, dan hambatan dakwah Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Sejarah Daulah Abbasiyah. Daulah Abbasiyah adalah dinasti muslim yang berkuasa dari tahun 750 hingga 1258 Masehi. Dinasti ini didirikan oleh Abu Muslim Al-Khurasani yang memberontak melawan dinasti sebelumnya, Umayyah. Puncak kejayaannya terjadi di bawah Khalifah Harun ar-Rasyid dan Al-Ma'mun, di mana ilmu pengetahuan dan budaya berkembang pesat di Baghdad sebagai pusat intelektual dunia Islam. Namun, setelah itu dinasti mengalami perpecahan dan kemunduran, termasuk serangan Mongol yang mengakhiri kekuasaan Abbasiyah di Baghdad pada tahun 1258. Periodisasi Daulah Abbasiyah. Periodisasi Daulah Abbasiyah dapat dibagi menjadi beberapa periode utama. Yang pertama, periode awal. Dinasti Abbasiyah baru saja menggulingkan dinasti Umayyah. Pusat kekuasaan berada di Kufah dan Damaskus. Khalifah pertama adalah Abu al-Abbas as-Saffah dan dilanjutkan oleh Al-Mansur yang mendirikan kota Baghdad sebagai ibu kota baru. Kedua, puncak kekuasaan. Masa keemasan Abbasiyah terjadi di bawah pemerintahan khalifah-khalifah seperti Harun ar-Rasyid dan Al-Ma'mun. Baghdad menjadi pusat intelektual dan budaya dunia Islam. Yang ketiga, periode krisis dan pelemahan. Dinasti Abbasiyah menghadapi periode perpecahan internal, pemberontakan, dan tekanan dari penguasa regional seperti Turki Seljuk. Baghdad mulai kehilangan kekuasaan sebenarnya, meskipun menjadi pusat budaya. Yang terakhir, penaklukan oleh Mongol. Dinasti Abbasiyah diakhiri dengan serangan Mongol yang menghancurkan Baghdad pada tahun 1298 Masehi, menandai akhir dari kekuasaan politik langsung oleh mereka. Dakwah melalui pengembangan ilmu pada masa Daulah Abbasiyah. Pada masa Daulah Abbasiyah, dakwah dilakukan melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan budaya yang sangat signifikan. Khalifah-khalifah seperti Harun ar-Rasyid dan Al-Ma'mun mendirikan pusat pembelajaran di Baghdad, yang menjadi pusat pengumpulan dan terjemahan karya-karya ilmiah dari peradaban Yunani, Persia, India, dan lainnya ke dalam bahasa Arab. Hal ini tidak hanya memfasilitasi penyebaran ilmu pengetahuan, tetapi juga mengintegrasikan pemikiran-pemikiran ini dengan pemikiran Islam, yang kemudian mempengaruhi perkembangan ilmu kalam dan filsafat Islam. Sistem pendidikan diperluas dalam pendirian madrasah dan universitas, yang memungkinkan para ulama dan cendekiawan untuk menyebarkan pemikiran Islam melalui pendidikan. Selain itu, sastra dan bahasa Arab juga berkembang pesat membantu penyebaran pesan-pesan agama dan moral melalui karya-karya sastra. Dengan demikian, Daulah Abbasiyah tidak hanya memperluas wilayah politiknya, tetapi juga berperan besar dalam pengembangan intelektual dan budaya Islam yang menjadi sarana penting dalam dakwah dan penyebaran nilai-nilai Islam ke seluruh dunia. Hambatan dakwah Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Pada masa Daulah Abbasiyah, dakwah Islam menghadapi beberapa hambatan yang mempengaruhi efektivitasnya. Salah satunya adalah ketidakstabilan politik dan seringnya pemberontakan internal yang mengganggu stabilitas negara dan mengalihkan perhatian dari upaya-upaya dakwah. Selain itu, adanya pertentangan ideologi dan filsafat antara aliran-aliran pemikiran dalam Islam seperti ilmu kalam dan filsafat dan pendekatan tradisional agama dapat membatasi keselarasan pesan dakwah yang disampaikan. Ancaman dari penguasa regional seperti Kekaisaran Bizantium dan dinasti-dinasti lokal juga menjadi kendala serius dalam memperluas pengaruh Islam di luar wilayah kekuasaan utama Abbasiyah.
Faktor-faktor lain seperti kesenjangan sosial dan ekonomi, serta perubahan sosial dan kultural dalam masyarakat Muslim juga ikut mempengaruhi resepsi dan penerimaan dakwah. Meskipun demikian, upaya-upaya untuk memajukan ilmu pengetahuan dan budaya dalam periode ini tetap memberikan kontribusi penting terhadap perkembangan umat Islam secara intelektual dan spiritual di seluruh dunia mereka pada masa itu. Memasuki pembahasan yang kedua yaitu dakwah Islam di Afrika dengan beberapa komponen pembahasan sejarah dakwah di Afrika, perkembangan Islam di Afrika, dan kelebihan dan tantangan dakwah di Afrika. Sejarah dakwah di Afrika. Sejarah dakwah di Afrika mencakup berbagai periode penting dalam penyebaran Islam di benua tersebut. Islam pertama kali masuk ke Afrika Utara pada abad ke-7 Masehi, membawa dakwah melalui perdagangan dalam bahasa Arab. Pada abad-abad berikutnya, perdagangan dan misi dakwah mengembangkan Islam lebih jauh ke wilayah-wilayah seperti Afrika Barat, Timur, dan Tengah. Para pedagang dan ulama berperan penting dalam menyebarluaskan Islam di antara suku-suku lokal. Sementara kerajaan-kerajaan Islam seperti Mali, Songhai, dan Kanem Borno menjadi pusat-pusat kebudayaan dan agama. Dakwah di Afrika juga dipengaruhi oleh Sufisme, yang membawa aspek spiritual Islam kepada masyarakat setempat. Secara keseluruhan, sejarah dakwah di Afrika mencerminkan integrasi Islam dengan budaya dan tradisi lokal, membentuk masyarakat Muslim yang beragam di seluruh benua. B. Perkembangan Islam di Afrika. Perkembangan Islam di Afrika telah melalui berbagai tahapan yang signifikan sepanjang sejarahnya. Islam pertama kali masuk Afrika Utara pada abad ke-7 melalui perdagangan dan bahasa Arab yang kemudian menjadi pintu masuk bagi agama ini ke benua tersebut. Di Afrika Utara, kota-kota seperti Kairo, Fes, dan Tunis berkembang menjadi pusat-pusat penting bagi kebudayaan dan ilmu pengetahuan Islam. Selanjutnya, Islam menyebar ke wilayah-wilayah lain di Afrika, terutama melalui jalur perdagangan Trans-Sahara dan pesisir Afrika Timur. Kota-kota perdagangan seperti Timbuktu di Mali dan Zanzibar di Tanzania menjadi pusat-pusat penting dalam penyebaran agama dan budaya Islam di Afrika Sub-Sahara. Para pedagang, ulama, dan misionaris Islam memainkan peran kunci dalam menyebarkan ajaran agama dan mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan budaya-budaya lokal. Kerajaan-kerajaan Islam seperti Mali, Songhai, Kanem Borno, dan Swahili di pantai timur Afrika memberikan kontribusi besar dalam perkembangan Islam di kawasan tersebut. Mereka tidak hanya mengadopsi Islam sebagai agama resmi, tetapi juga membangun masjid-masjid, sekolah-sekolah agama, dan lembaga-lembaga keagamaan lainnya. Sufisme juga memainkan peran penting dalam perkembangan Islam di Afrika dengan menyebarkan nilai-nilai spiritualitas Islam dan mendapatkan pengikut yang besar di kalangan penduduk setempat. Hal ini menghasilkan berbagai tarekat sufi yang berpengaruh di seluruh Afrika. Kelebihan dan tantangan dakwah di Afrika. Dakwah di Afrika memiliki kelebihan dan tantangan yang unik. Islam telah berakar dalam sejarah panjang benua ini, terutama di Afrika Utara dan sepanjang jalur perdagangan. Keberagaman budaya Afrika telah memungkinkan Islam untuk diintegrasikan dengan berbagai tradisi lokal, menciptakan keragaman dan dalam praktik keagamaan dan ekspresi budaya Islam di seluruh benua. Sufisme dengan pendekatan spiritualnya telah memainkan peran penting dalam menyebarkan Islam di antara masyarakat Afrika. Namun, tantangan utama meliputi keragaman etnis dan bahasa yang besar, kondisi ekonomi dan sosial yang sulit, serta persaingan dengan agama-agama tradisional dan baru. Pengaruh sejarah kolonialisme juga mempengaruhi dinamika sosial dan politik, mempengaruhi penyebaran dan identitas Islam di berbagai wilayah. Meskipun demikian, dengan memahami konteks dan tantangannya, dakwah di Afrika dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan umat Islam di seluruh benua. Masuki pembahasan yang ketiga yaitu dakwah Islam di Eropa. Dengan beberapa komponen pembahasan yaitu teori sistem dakwah di Eropa dan teori proses dakwah di Eropa. Teori sistem dakwah di Eropa. Teori sistem dakwah di Eropa merujuk pada strategi komprehensif untuk menyebarkan Islam di benua ini dengan pendekatan yang sistematis. Ini melibatkan pendidikan dan penyuluhan yang terstruktur untuk memperkenalkan nilai-nilai Islam kepada masyarakat non-Muslim melalui lembaga-lembaga pendidikan dan kegiatan edukatif lainnya. Selain itu, teori ini mendorong dialog antara agama untuk membangun pemahaman saling menghormati antara umat Islam dan masyarakat non-Muslim. Penggunaan media dan teknologi modern seperti internet dan media sosial juga diutamakan untuk mencapai khalayak yang lebih luas. Kolaborasi antar organisasi dan pembentukan pemimpin dakwah yang efektif dalam konteks sosial dan budaya Eropa juga menjadi bagian internal dari pendekatan ini.
Dengan demikian, teori sistem dakwah bertujuan untuk memperkuat pemahaman dan penerimaan terhadap Islam di seluruh Eropa melalui pendekatan yang terkoordinasi dan terstruktur. Teori proses dakwah di Eropa. Teori proses dakwah di Eropa merujuk pada serangkaian tahapan yang penting dalam menyebarkan Islam dan memperkuat pemahaman tentang agama ini di kalangan masyarakat non-Muslim di benua tersebut. Pendekatan pertama adalah melalui pendidikan yang terstruktur, mengintroduksi nilai-nilai dan ajaran Islam melalui lembaga-lembaga pendidikan dan berbagai kegiatan edukatif. Selanjutnya terdapat tahap dialog interaktif yang bertujuan untuk membangun pemahaman saling menghormati antara umat Islam dan non-Muslim serta mengatasi miskonsepsi. Penggunaan media massa dan teknologi modern juga menjadi fokus utama untuk mencapai audiens yang lebih luas seperti melalui internet dan media sosial. Kolaborasi antara organisasi baik Islam maupun non-Islam juga diupayakan untuk menguatkan nilai-nilai kemanusiaan dan kerukunan antar agama. Terakhir, pembinaan pemimpin dakwah yang mampu beradaptasi dengan budaya dan sosial masyarakat Eropa menjadi kunci dalam menjalankan dakwah secara efektif dan berkelanjutan di benua ini. Dengan demikian, teori proses dakwah ini berupaya untuk mengintegrasikan Islam secara positif dalam kehidupan masyarakat Eropa sambil mengatasi tantangan-tantangan yang ada dalam prosesnya. Memasuki pembahasan yang keempat yaitu dakwah Islam di Amerika dengan beberapa komponen pembahasan yaitu macam dakwah, model dakwah, pendekatan dakwah, media dakwah, metode dakwah. Macam dakwah. Dakwah di Amerika memiliki beragam pendekatan yang mencerminkan adaptasi Islam dalam konteks masyarakat yang multikultural dan pluralistik. Salah satunya adalah dakwah komunitas muslim yang menguatkan praktik keagamaan dan nilai-nilai Islam di antara umat muslim sendiri. Di sisi lain, dakwah kepada non-muslim bertujuan untuk mengedukasi dan mempromosikan pemahaman yang lebih baik tentang Islam melalui pendidikan, seminar, dan media sosial. Pendekatan lainnya mencakup dakwah melalui kegiatan sosial dan politik, di mana umat muslim berpartisipasi dalam pelayanan masyarakat, advokasi isu-isu sosial, serta terlibat dalam kegiatan politik untuk mewujudkan nilai-nilai Islam dalam kebijakan publik. Dengan demikian, dakwah di Amerika mencerminkan upaya untuk memperkuat identitas keagamaan Muslim sambil membangun hubungan yang saling menghormati dan harmonis dengan masyarakat luas. Model dakwah. Model dakwah di Amerika mencerminkan beragam pendekatan untuk menyebarkan dan mempromosikan Islam dengan masyarakat yang beraneka ragam. Salah satu pendekatan utama adalah melalui pendidikan dan penyuluhan, di mana lembaga-lembaga pendidikan Islam, seminar, dan lokakarya digunakan untuk mendidik masyarakat muslim tentang nilai-nilai dan ajaran Islam. Selain itu, dakwah juga dilakukan melalui dialog interagama dengan tujuan membangun pemahaman yang saling menghormati antara umat Islam dan non-muslim serta mempromosikan toleransi antara agama. Media massa dan teknologi modern menjadi alat penting dalam menyebarkan pesan-pesan dakwah kepada khalayak yang lebih luas di Amerika melalui televisi, radio, internet, dan media sosial. Pendekatan dakwah. Pendekatan dakwah di Amerika mencakup berbagai strategi yang dirancang untuk menyebarkan Islam dan mempromosikan pemahaman yang mendalam tentang agama ini di tengah masyarakat yang beragam. Salah satu strategi utama adalah melalui pendidikan dan penyuluhan di mana lembaga-lembaga pendidikan Islam, seminar, dan program pendidikan lainnya digunakan untuk mengenalkan nilai-nilai dan ajaran Islam kepada masyarakat non-muslim. Media dakwah. Media dakwah di Amerika beragam dan mencakup berbagai platform untuk menyebarkan pesan-pesan Islam kepada masyarakat luas. Televisi dan radio memainkan peran penting dengan menyediakan program-program keagamaan, ceramah, dan diskusi yang mengedukasi tentang nilai-nilai Islam. Internet dan media sosial menjadi platform utama untuk menjangkau audiens yang lebih luas melalui konten-konten seperti video ceramah, artikel, podcast, dan interaksi langsung dengan pengguna. Metode dakwah. Metode dakwah di Amerika bervariasi dan dirancang untuk menyampaikan pesan Islam secara efektif kepada masyarakat yang beragam. Dakwah personal melibatkan interaksi langsung antara individu Islam dengan masyarakat sekitarnya, seringkali melalui percakapan pribadi atau contoh kehidupan yang mencerminkan nilai-nilai Islam. Pendekatan kelompok terjadi dalam bentuk kelas studi agama, diskusi kelompok, atau kegiatan komunitas lainnya yang bertujuan untuk mendalam dan memahami Islam secara kolektif. Dakwah komunitas dilakukan melalui kegiatan sosial, kerja amal, dan pelayanan masyarakat untuk menunjukkan praktik nilai-nilai kemanusiaan Islam kepada masyarakat luas. Memasuki pembahasan yang kelima yaitu dakwah Islam di Australia.
dengan beberapa komponen pembahasan yaitu sejarah perkembangan dakwah Islam di Australia, tantangan dalam dakwah Islam di Australia, strategi dan metode dakwah yang efektif di Australia, dan dampak dakwah Islam terhadap komunitas muslim dan masyarakat umum di Australia. Sejarah perkembangan dakwah Islam di Australia. Dakwah Islam di Australia dimulai pada akhir abad ke-19 dan kedatangan imigran muslim pertama, terutama dari Timur Tengah dan Asia Selatan. Pada awalnya dakwah dilakukan dalam lingkup komunitas kecil mereka. Pada tahun 1970-an, imigrasi muslim ke Australia meningkat secara signifikan, yang memperluas jangkauan dakwah dan pembentukan komunitas yang lebih besar. Organisasi keagamaan dan budaya seperti Islamic Council of Victoria didirikan untuk mengkoordinasikan kegiatan dakwah dan memperjuangkan hak umat muslim. Seiring berjalannya waktu, pendekatan dakwah di Australia telah berkembang melalui pendidikan agama, lembaga-lembaga pendidikan Islam, media massa, serta kegiatan sosial dan kemanusiaan. Hari ini, Islam di Australia terus berintegrasi dalam masyarakat Australia yang multikultural dengan memberikan kontribusi positif dalam bidang pendidikan, budaya, dan sosial. Tantangan dalam dakwah Islam di Australia. Tantangan dalam dakwah Islam di Australia mencakup beberapa aspek yang signifikan. Pertama adalah menciptakan pemahaman yang akurat tentang Islam di tengah masyarakat muslim yang seringkali hanya mendapatkan informasi dari sumber-sumber tidak akurat atau stereotip. Kedua adalah menghadapi tantangan integrasi dalam masyarakat yang multikultural, di mana nilai-nilai dan tradisi beragam harus dihormati dan dihadapi dengan cara yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Ketiga adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan kontemporer tentang isu-isu seperti hak asasi manusia, keadilan sosial, dan isu-isu moral dalam konteks Australia modern. Keempat adalah membangun kepercayaan dan hubungan baik dengan pemerintah dan lembaga-lembaga publik untuk memperjuangkan hak dan kepentingan umat Islam secara efektif. Dalam menghadapi tantangan-tantangan ini secara bijaksana dan proaktif, dakwah Islam di Australia dapat memainkan peran yang positif dalam membangun pemahaman saling menghormati dan kerukunan antar agama dalam masyarakat yang beragam ini. Strategi dan metode dakwah yang efektif di Australia. Di Australia, strategi dan metode dakwah yang efektif menghadapi tantangan dari masyarakat multikultural yang kompleks. Pendidikan dan penyuluhan menjadi landasan utama, menggunakan lembaga-lembaga pendidikan Islam, seminar, dan lokakarya untuk memberikan pemahaman yang akurat tentang Islam kepada masyarakat non-Muslim. Dialog interagama juga penting untuk mempromosikan pemahaman saling menghormati antara umat Islam dan non-Muslim serta mengatasi stereotip yang mungkin ada. Memasuki pembahasan yang keenam yaitu dakwah Islam di Asia Tenggara. Apa peran Islam dalam pembentukan kerajaan dan negara di Asia Tenggara? Apa tantangan dihadapi dan proses dakwah dari dulu hingga sekarang? Bagaimana strategi dan metode dakwah berubah dari masa klasik hingga modern? Apa peran Islam dalam pembentukan kerajaan dan negara di Asia Tenggara? Islam memainkan peran sentral dalam pembentukan kerajaan dan negara di Asia Tenggara sejak kedatangannya pada abad ke-7. Di wilayah ini, Islam tidak hanya menjadi agama mayoritas, tapi juga mempengaruhi struktur politik, ekonomi, dan budaya. Misalnya, Kesultanan Malaka di Malaysia dan Kesultanan Aceh di Indonesia adalah contoh penting dari kerajaan Islam yang memainkan peran dominan dalam perdagangan maritim dan kekuasaan politik regional. Apa tantangan dihadapi dalam proses dakwah dari dulu hingga sekarang? Proses dakwah sepanjang sejarahnya telah dihadapkan pada berbagai tantangan yang berubah sering waktu, mulai dari resistansi dan oposisi yang keras dari penguasa atau kelompok-kelompok tertentu, hingga miskonsepsi dan stereotip negatif tentang Islam yang mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap dakwah. Perubahan budaya dan lingkungan sosial juga memainkan peran dalam menentukan cara dakwah disampaikan dan diterima oleh masyarakat. Di era modern, perkembangan teknologi dan perubahan sosial memberikan tantangan baru dan peluang dalam menyebarkan pesan dakwah secara efektif, meskipun juga memunculkan pertanyaan tentang manajemen informasi dan pengaruh media sosial. C. Bagaimana strategi dan metode dakwah berubah dari masa klasik hingga modern? Strategi dan metode dakwah telah berubah signifikan dari masa klasik hingga modern. Pada masa klasik, dakwah dilakukan secara langsung oleh ulama dan dai melalui ceramah, pengajaran langsung, dan tulisan. Selama zaman keemasan Islam, pendidikan formal melalui madrasah dan literatur keagamaan menjadi pusat dakwah. Di era modern, dakwah menjadi semakin terbuka melalui media massa seperti radio, televisi, dan internet, serta melalui media sosial yang memungkinkan distribusi global pesan dakwah. Masuki pembahasan yang terakhir yaitu dakwah Islam di Indonesia. Dakwah Islam di Indonesia dimulai sejak abad ke-7 Masehi dengan kedatangan pedagang Muslim di Timur Tengah dan India. Proses ini diperkuat oleh pendirian kerajaan Islam seperti Kesultanan Samudra Pasai di Aceh pada abad ke-13. Selama berabad-abad, dakwah dipraktikkan melalui perdagangan,
pendirian pesantren dan lembaga pendidikan Islam. Masa kolonialisme Belanda dan Inggris menantang dakwah, tetapi gerakan reformis seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama muncul untuk merevitalisasi Islam. Setelah kemerdekaan pada tahun 1945, Islam terus berperan penting dalam kehidupan politik dan sosial Indonesia, dengan organisasi Islam dan lembaga pendidikan terus berkembang hingga saat ini. Dakwah Islam di Indonesia terjadi melalui beragam metode dan strategi yang menyesuaikan dengan konteks sosial, budaya, dan sejarahnya yang unik. Masjid berfungsi tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat dakwah yang menyelenggarakan ceramah, pengajian, dan kegiatan keagamaan lainnya untuk menyebarkan nilai-nilai Islam kepada jamaah. Pesantren sebagai lembaga pendidikan tradisional memberikan pendidikan agama Islam kepada santri dengan fokus pada pembelajaran Al-Quran, hadis, dan praktik keagamaan sehari-hari. Selain itu, media massa seperti radio, televisi, dan internet digunakan untuk menyiarkan program-program keagamaan yang mencakup ceramah dan tayangan Islam, memperluas jangkauan pesan dakwah kepada masyarakat luas. Pendidikan formal di sekolah-sekolah juga menyertakan mata pelajaran agama Islam dalam kurikulumnya, yang membantu memperkuat pemahaman agama di kalangan generasi muda. Kegiatan sosial dan kemanusiaan juga menjadi bagian dari dakwah melalui pelayanan masyarakat, penggalangan dana untuk amal, dan bantuan kepada yang membutuhkan yang tidak hanya mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan dalam Islam, tetapi juga memperkenalkan Islam kepada non-Muslim melalui tindakan nyata yang positif. Interaksi pribadi dan komunitas, serta dialog antara agama juga digunakan sebagai sarana untuk memperkuat pemahaman dan toleransi antar agama di masyarakat Indonesia.